ketika kalian mepet waktunya, pertama mepet waktunya nih di akhir itu kan cuma sehari ya, kalau nggak salah sehari apa 2 hari gitu, aku lupa. Pasti kalian tuh ngerjainnya nggak maksimal sih guys. Jadi pasti tuh keteteran dan nggak maksimal gitu loh. Nanti kayak asal-asalan aja, udahlah, yang penting jadilah gitu. Mau problemnya apa, udahlah bebas lah gitu. Jadi nantinya jelek hasilnya. Nah aku tuh pengen hasilnya tuh yang cukup lumayan bagus gitu loh. Ya kalau better kalau lebih dari lumayan ya sebenarnya. Kalau bagus banget ya alhamdulillah gitu kan. Aku juga bangga gitu kan, ikutan bangga. Nah jadi harapannya tuh gitu. Aku tuh bukan bermaksud kayak aduh ini banyak banget tugasnya, enggak. Biar nanti di akhir nggak keteteran itu doang. Perlahan-lahan step by step gitu loh. Ya wajar lah ya guys, namanya juga tugas ya. Jadi kalau pusing ya wajar namanya tugas. Kalau nggak pusing bukan tugas namanya gitu. Itu aja guys. Itu aku mau klarifikasi ini. Soalnya banyak banget nih kayak kak aku ini kak ini. Ya namanya belajar, nggak apa-apa. Ikutin aja dulu gitu. Oke. Ini kayak ada yang raise hand. Ini mau nanya atau kepencet atau apa ya? Faisal. Ini Kak, apa namanya? Oh yang mau Ya nanya. Oke. mungkin mau menyampaikan. Oh ya, sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam karena pakai Oh komputer iya nggak apa-apa pondok ini. Faisal. Oke Ini aman-aman. mungkin klarifikasi ya menyampaikan dari teman-teman juga. Mungkin yang Hmm. pertama sebenarnya memang baik tujuannya tugas yang diberikan oleh kakak itu memang untuk nyicil lah intinya kalau istilahnya seperti itu. Iya betul. Nyicil. Tapi mungkin teman-teman yang lain itu kemungkinan yang pertama waktu untuk mengerjakan karena kita semua beda-beda. Mungkin ada yang kerja, mungkin ada yang bagaimana lah itu nanti. Mungkin Hmm. untuk waktunya bisa diperpanjang seperti yang kakak bilang tadi yang di grup. Jadi kita kakak bilang diperpanjang itu kayaknya semuanya agak lega. Nah, Lumayan lumayan iya, lega iya, mungkin seperti itu. iya ya. Tapi Nanti untuk kalau untuk waktu bisa fleksibel lah itu sebenarnya. ya Karena kalau yang kemarin kenapa waktunya cepat? Karena kan emang tugasnya lebih gampang ya dibanding yang sekarang kan. Tugasnya kan ya cari benar. bad UI dan bad UX doang tuh dari Google. Nah, itu kan lebih gampang. Jadi makanya deadline-nya juga cepet kan. Jadi aku juga paham sih maksudnya apa namanya? Aku perpanjang deadline-nya sampai besok. Nanti untuk tugas ini juga nanti sampai besok gitu. Jadi biar kalian tuh apa? Tetap mengerjakan gitu loh, guys. Tetap mengerjakan di step-nya gitu. Jadi aku nggak mau juga deadline-nya panjang banget. Kenapa? Aku paham. Karena ketika deadline-nya diperpanjang banget juga, misalkan ya aku nih deadline-nya sampai hari Minggu gitu, misalkan ya sampai minggu depan, pasti aku yakin di nanti-nanti ngerjainnya. Gitu sih. Kayak, oke, sekarang perpanjang, tapi tetap kalian mengerjakan gitu. Maksudnya, nggak, aku perpanjang, tetap ada progresnya gitu ya. Oke, oke nggak nih Faisal? Soalnya kalau ketika deadline-nya juga panjang, takutnya malah tambah banyak. Itu aja sih Faisal sebenarnya tambah banyak, terus nanti kayak di nanti-nanti itu loh, di nanti-nantinya itu. Kan orang nih mindsetnya kan gini ya, nggak tahu sih kebanyakan orang. Ini termasuk aku dulu juga pernah pengalaman. Beberapa orang memang sibuk sih sibuk ya, tapi ketika ada deadline tuh kita ada batasan gitu loh. Jadi kayak kita udah apa ya, termindset otaknya, oh iya batasannya tanggal sekian nih, berarti aku harus mengerjakan nih apa namanya kalau ada waktu senggang aku langsung ngerjain. Tapi ketika deadline itu panjang banget, itu aku pasti kayak mikirnya gini mindsetku, ah nanti ya jadi masih lama gitu. Itu sih. Ah, nanti masih lama seminggu lagi. Nah, nanti pasti ngerjainnya nanti mepet-mepet waktunya gitu. Itu doang sih. Nanti nggak apa-apa yang ini aku perpanjang ya sehari. Nggak apa-apa, it's okay. Gitu. Itu sih Kak, siapa namanya? Kak siapa tadi? Faisal. Tapi thank you banget ya. Aku menerima saran kok. Aku menerima saran dan kritik. Makanya aku perpanjang kan. Jadi aku masih tetap fleksibel lah. Jadi kayak kalau kalian emang merasa sulit, ya udah aku kasih izin apa jangka waktunya lebih panjang gitu. Ini cakep banget nih. Siapa nih? Abdullah nih. Ini gila nih keren banget nih anak nih. Kak, kalau yang udah kelar gimana Kak? Emang emang nih emang flexing ini flexing ini. Gak apa-apa Kak. Gak apa-apa Kak. Aku salut nih. Keren banget nih. Udah kelar dia. Yang lain masih pusing-pusing. Ini dia nanya, "Ah, kalau yang udah kelar Ya, gimana?" benar Kak. Makasih untuk perpanjangan waktunya. Jadi Ya, buat teman-teman juga untuk perpanjangan waktunya bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi enggak seperti yang betul. disampaikan. Jadi enggak sampai karena kita pelatihannya juga cuma 8 hari, ya mungkin batasannya Betul. juga terbatas. Jadi mohon bisa dimaksimalkan lah. Terima Iya. kasih Kak. Sama-sama.
Pokoknya kalian kalau ada kesulitan atau ada kayak sanggahan, aku feel free kok orangnya open open to discuss gitu loh. Nggak boleh ini, nggak kok open to discuss aja gitu. Kalian ngasih masukan dan lain-lain. Oke, aman. Ini nih di chat nih rame banget nih. Ntar lu nih bener nih flexing, ini flexing, sumpah ini flexing ini. Enggak sih, maksudnya baik ya flexingnya ini bukan flexing yang buruk loh. Ini aku salut sih kayak, ini kalau yang udah kelar gimana? Kalau yang udah kelar Kak Abdullah kalau yang udah kelar nanti linknya jangan lupa dimasukin di ini ya, yang apa drive itu loh yang aku kirim di grup kalau nggak salah. Udah disematkan juga ya pesannya kalau nggak salah. Nah itu kakak taruh di situ ya. Nanti kelompok berapa jangan lupa nama kelompok, eh kelompok berapa sama nama anggota kelompoknya ditulis siapa aja gitu. Oke, mantap ini. Jadi tim 10 Kak, keren anggotanya emang jago emang. Keren. Oh iya, satu lagi. Ini satu lagi yang sangat amat penting. Ini adalah tugas kelompok, bukan tugas mandiri. Jadi, kalau misalkan ada anggota kelompok yang nggak kerja, nggak berkontribusi, nggak kerja, nggak aktif, ini hapus saja. Oke? Kalian kalian coba buang gini. Kita tuh sama-sama belajar. Coba buang perasaan nggak enak itu tuh kita udah nggak ada tuh rasa nggak enak karena emang ya kita nggak usah kayak aduh nggak enak deh ini kalau nggak ditulis gitu ya kayak aduh nggak enak udah nggak ada tuh rasa-rasa nggak enak karena emang gimana ya ini tuh tugas tugas kelompok namanya tugas kelompok ya dikerjakan secara berkelompok bukan dikerjakan sendiri jadi kalau misalkan kalian ngerjain sendiri ya udah berarti nilainya untuk kalian sendiri gitu kalian tulis nama kalian sendiri nama anggotanya ya udah buang aja gitu loh maksudnya bukan buang aku saja gitu kan yang nggak berkontribusi skip 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 gitu jadi apa namanya nggak usah takut-takut ya ini aku selalu bilang nggak usah takut-takut kalau nggak berkontribusi udah coret aja gitu. Itu ya Kak jadi apa namanya biar adil gitu loh biar sama rata semuanya sama nilainya pun sama apa namanya kerja kerasnya pun sama terus apa sih namanya kalau itu menguras otaknya pun sama gitu jadi nggak ada yang berbeda gitu ya. Tuh, aku pengennya gitu sih adil. Oke, lanjut. Bentar ya, aku izin share screen untuk sesi ketiga hari ini. Nggak kerasa ya, udah sesi ketiga ini. BTW, bentar. Hmm, eh, dah. Oke, udah terlihat ya semuanya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan bahas mengenai apa itu define nanti yang selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Itu apa itu define, mengapa define itu penting, yang kedua, dan yang ketiga adalah hal yang dilakukan dalam fase define. Oke, Oke, apa itu define? Define itu kan kalau di design thinking ada di tahap kedua ya. Kalau kalian kemarin lihat diagramnya itu ada di tahap kedua. Fase define adalah fase di mana desainer atau UI UX designer mendefinisikan masalah dengan cara mengumpulkan informasi yang sudah diperoleh pada fase empathize sebelumnya berarti ya. Kemudian disortir. Jadi itu di sini tuh define. Namanya define adalah mendefinisikan. Mendefinisikan apa? Mendefinisikan problem. Jadi kita tuh di sini disortir problemnya sehingga mendapatkan pernyataan masalah yang spesifik. Kan masalah yang kalian dapetin, yang udah kalian dapetin dari interview gitu ya. Interview ke orang tuh banyak ya masalahnya gitu. Oh iya masalahnya ini A, B, C, D, sampai Z gitu. Kan tapi nggak mungkin kita solve semuanya guys. Nggak mungkin. Di dalam dunia produk digital juga kita nggak mungkin nge-solve semuanya. Contohnya Gojek. Gojek yang solve di fitur pertama yang dia rilis apa? GoRide kan. Baru nanti kemudian ada GoFood kalau nggak salah. Nggak langsung GoFood dulu. Nggak langsung kayak semuanya Gojek tuh ada fiturnya enggak kan. Dulu banget tuh dia cuman fiturnya cuman satu, GoRide doang, ojek doang. Dia bisa pengantaran ojek udah dan selesai. Baru selama maksudnya kayak berkembang ya seiring berjalannya waktu tuh terus dia berkembang ada fitur ini, fitur A, fitur B sampai sekarang tuh dia jadi super apps. Jadi segala pembayaran bisa di dia mau pembayaran PLN, PBB, PDAM, Samsat dan lain-lain itu semuanya ada gitu kan. Nah itu jadi semuanya tuh berproses nggak yang kita harus nge-solve semua nih. Kenapa gitu ya? Maksudnya kayak gini. Kenapa perlahan-lahan sih Kak? Kenapa nggak semuanya? Karena kita tuh metodenya agile guys. MVP. Kalian harus tahu MVP. Itu minimum viable.
produk. Jadi itu tuh adalah hal terkecil dari produk gitu loh. Jadi kita bikin dulu nih masalah utamanya gitu, solusi utamanya kita bikin dulu, baru nanti kita solusiin masalah-masalah setelahnya gitu. Jadi makanya ada MVP. Kenapa kenapa perlahan-lahan harus rilis dulu? Nah, kenapa gitu ya? Karena memang kalau di startup itu, kalau kita terlalu lama rilis juga nanti akan ada pesaing lain gitu loh. Kan kalau startup kan adalah perusahaan berkembang ya, tipikalnya. Bukan perusahaan yang udah settle gitu, tapi dia berkembang dan emang bergantung dengan uang investor. Investornya ya investor asing gitu kan biasanya. Nah, itu kan mereka kecil-kecil dulu fiturnya yang mereka rilis. Contohnya, waktu itu aku pernah kerja di investasi gitu ya, di Bibit kalau kalian tahu yang BA-nya tuh si Dedi sama Raditya Dika. Nah, itu kan dia hanya awalnya itu hanya investasi reksadana untuk pemula, di mana investasi reksadananya tuh bisa dimulai dari 10.000 ya. Jadi itu dulu tuh fitur utamanya, tapi sekarang udah bisa saham, udah bisa dan lain-lain gitu ya, udah bisa monitoring saham dan lain-lain. Nah, itu bisa tuh sekarang. Jadi apa namanya mereka tuh rilis dulu buat dapetin engagement dulu, buat dapetin activation user dulu gitu. Buat dapetin, makanya kadang-kadang startup itu ada, bukan kadang-kadang sih, banyaknya ya, banyaknya tuh yang bakar duit tuh banyak banget tuh. Mulai dari kayak OVO ya, kalau nggak salah tuh OVO tuh pas waktu rilis tuh gila-gilaan tuh diskonnya. Kayak sampai 50% sampai kayak wah parah. Diskonnya besar-besaran bakar uang gitu kan. Nah, itu emang tujuan mereka adalah activation user. Jadi benar-benar dapetin user yang banyak dulu, baru nanti mereka kembangin lah fitur-fiturnya. Retention, jadi nanti kayak dia ngejaga usernya yang udah install gitu ya, yang udah make, buat nanti tetap ada di aplikasi dia gitu, nggak keluar-keluar gitu loh, nggak uninstall. Karena kan nanti lama-lama fiturnya berkembang kan, apalagi, apalagi, apalagi gitu kan. Makanya App Store itu kan selalu update. Coba kalian lihat aplikasi, pasti kayak kalau misalkan kalian udah lama nggak buka nih ya, ibaratnya gitu udah lama nggak buka aplikasi A gitu. Terus pas kalian buka lagi disuruh update. Lah itu kan salah satu pengembangan fitur, salah satu metode agile. Jadi pengembangan fitur terus menerus iterasi, iterasi, iterasi sampai ngedapetin hasil yang maksimal kayak gitu. Itu sih apa namanya latar belakang mungkin kenapa sih startup-startup tuh apa namanya awal-awal tuh bakar duit gitu-gitu ya. Ya emang tujuan mereka seperti itu. Oke, nah kita balik lagi ke define. Jadi kita sortir ya, sortir problem-problem yang udah ada di empathize, yang kalian udah lakuin sebenarnya. Yang aku lihat tuh affinity map udah dilakuin, udah di grouping. Nah, baru nanti kita definisiin masalahnya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Mengapa fase define itu penting, guys, di sini? Nah, stage define ini sangat penting untuk proses desain karena stage ini tuh secara eksplisit mengungkapkan masalah yang ingin ditangani melalui metode yang dilakukan. Jadi, kenapa perlu define? Agar permasalahan itu tidak melebar kemana-mana, tidak meluas, tidak melebar, dan terdapat batasannya. Maka dari itu, kalau misalkan sebagai web designer itu harus terlebih dahulu menyusun masalah dari step empathize yang kemarin affinity map gitu ya, disusun grouping masalahnya sehingga mendapatkan pernyataan masalah yang spesifik dan menarik untuk digunakan sebagai batu loncatan dalam menghasilkan solusi itu. Jadi makanya kenapa that's why masalah itu nggak harus semuanya ada solusinya kok. Iya satu-satu aja gitu loh, satu-satu aja. Yang mana sih yang masalah utamanya gitu? Cari tuh masalah utamanya tuh yang mana sih sebenarnya. Setelah di grouping kan sebenarnya kita udah punya ininya ya, patternnya ya kayak oh patternnya tuh kayak gini ya user tuh ternyata ini ya merasakan ini ya. Oh, problemnya user tuh ternyata ini ya gitu. Jadi kita udah ada gambaran sebenarnya kayak patternnya tuh akan seperti ini ya. Nah, baru nanti kita ke define, kita definisiin masalah utamanya tuh sebenarnya apa sih yang mau kita angkat kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan di tahap define, guys. Yang pertama itu pain point dari beberapa user. Ini contohnya ya. Ini contoh based on yang kemarin yang pembelian pulsa. Yang pertama itu kan mengumpulkan data insight dari step empathize kan. Kalian kan udah ngelakuin itu kan sebenarnya pakai Affinity. Nah, ini contohnya relate ke yang kemarin pembelian pulsa. Nah, aku tuh dapat nih, saya ceritanya ini analoginya tuh aku tuh udah interview orang gitu. Terus aku dapat beberapa masalah. Nah, ini pain point-nya dari beberapa user ketika membeli pulsa secara konvensional, yaitu eh, di apa sih namanya tempat-tempat jual pulsa gitu loh.
Kayak biasa lah ya kalian lihat suka di pinggir jalan ada orang jual pulsa, konter-konter pulsa gitu. Nah, terus aku dapat masalahnya tuh ini antri kalau lagi rame kata user A gitu ya misalkan. Terus kata user B tuh harus keluar rumah dulu. Aku kalau beli pulsa males, mager kayak gitu. Terus kadang lupa nomor handphone aku karena kan SIM cardku banyak gitu kan. Terus wah jarang ada diskon nih kalau konter-konter HP tuh nggak mau didiskon kayak gitu. Terus ada lagi kalau konternya tutup harus cari konter yang lain gitu yang terdekat. Kalau ya kalau kalau dekat, kalau jauh kan repot ya. Terus ada lagi yang terakhir adalah suka gangguan. Suka gangguan gak guys? Aku sih dulu pernah ya gangguan. Dulu aku tuh kan rumahnya juga deket konter ya. Itu tuh suka gangguan gitu loh. Kadang masuknya lama kayak ih kok nggak masuk masuk ini pulsa, ini paket tuh kok nggak nyala nyala. Terus kadang aku balik lagi ke konternya protes. Kayak, bang, ini kok gak masuk ya? Aku kan udah beli ini. Iya, ntar sabar ya. Emang ini koneksi atau sinyalnya tuh lagi ini. Kayak gitu biasanya. Gitu. Nah, ini masalahnya nih yang didapat ya dari hasil interview apa kemarin gitu ceritanya. Nah, dapat nih yang kedua nih, step kedua apa? Step kedua itu adalah grouping masalah menggunakan affinity mapping yang kemarin juga, ataupun card sorting namanya. Jadi itu kita kumpulin nih masalah-masalah yang didapat. Nah, pakai Affinity Map. Affinity Map tahu ya guys ya yang kemarin tuh contohnya yang ada kotak-kotak-kotak terus kalian grouping. Nah, grouping nih masalah-masalahnya tuh sebenarnya apa sih yang jadi masalah? Oh, masalah-masalah yang sama di grouping jadi satu. Yang sama ya di grouping jadi satu, terus gennya juga sama kalau misalkan emang dia seneng gitu kan. Apa namanya? Senang ketika memberi ke counter tuh apa sih senangnya gitu, happy-nya apa sih? Oh, ternyata ada nih banyak pilihan list apa namanya? Keretanya. Kalau ini ceritanya bukan ini lagi pulsa, ini ceritanya kereta gitu ya. Jadi misalkan aku beli kereta, kalian udah pernah pakai KAI nggak? KAI Akses. Ada yang udah pernah pakai KAI dulu? Kan sekarang kan dia udah revamp ya BTW desainnya dan seluruhnya tuh dia udah revamp. Nah dulu tuh 2016 aku belum revamp, masih yang jelek gitu loh, masih yang jelek banget, jelek aku bener-bener jelek banget tuh bener-bener jelek banget karena dulu aku tuh kan dulu tuh KAI Akses itu tuh bisa pesen tiket online ini kereta apa ya namanya ya lupa aku kereta Jogja Solo apa ya namanya ya apa sih namanya kereta Jogja Solo apa gitu namanya apa aku inget banget tapi lupa maksudnya apa ya lupa Pramex iya bener lagi Pramex nah itu tuh Jogja Solo guys nah itu tuh kan ada dua tipe ya kan ada yang go show tuh kayak kita datang terus kita ngantri langsung gitu loh belinya tapi ada yang dari KAI Akses itu tuh online pembeliannya nah waktu itu aku beli tiket kereta lokal kan bisa di KAI Akses tuh tiket kereta lokal tuh bisa guys. Nah, aku belilah di situ tuh KAI Akses. Ih parah sih, kacau tuh aplikasinya udah bener-bener tuh uangku menghilang tapi aku nggak dapet tiket. Jadi kayak uangnya kedebet. Terus aku tapi nggak dapet tiketnya gitu loh. Jadi kayak lah gimana sih gitu kan. Jadi itu kan bener-bener kayak nyebelin ya. Dari situ aku nggak mau pesan online lagi. Jadi aku trauma. Jadi aku belinya Go Show. Nah, itu tuh sebenarnya salah satu UX yang jelek tuh guys, emang dari aplikasinya kan. Pas aku protes, orangnya bilang, ya nggak tahu mbak, gitu-gitulah. Ya udahlah, masalahnya panjang gitu kan, urusannya panjang, nggak jadi deh gitu. Ya udahlah, ya udah jadi kayak ibaratnya aku relain aja lah gitu. Gitu. Nah, itu tuh waktu pada saat itu ya, pain pointnya tuh ketika mau klik pembayaran nggak bisa waktu pada saat itu aku inget karena buttonnya tuh nggak terlihat gitu loh nggak ada buttonnya lah intinya nggak ada button centang. Terus icon homepage-nya juga masih jelek. Terus halaman loadingnya juga putih. Loadingnya tuh bener-bener putih, ngeblank gitu loh guys. Itu tuh loading ternyata. Kayak aku tuh, lah kenapa nih putih? Error apa gimana? Sampai aku tuh kayak, itu tuh lama ya. Prosesnya tuh 5 menit, apa berapa menit gitu. Lama banget. Putih doang putih, ngeblank. Terus kayak aku mikir, ini tuh kenapa ngeheng apa gimana gitu ya. Ternyata dia lagi loading. Itu bener-bener kata kacau sih. Aduh kacau ini. Terus informasi fitur utamanya tidak terlihat jelas. Ikonnya juga tidak terlihat jelas di homepage. Nggak tahu kalau ada promo juga aku nggak tahu sih promo-promonya tuh lewat mana gitu ya. Aku nggak pernah lihat juga. Terus proses pembayarannya kacau. Ya udah pokoknya dulu aku tuh ngerasain ini. Terus aku gennya ya sebenarnya enak sih. Gennya tuh ada dua. Ada banyak pilihan list kereta otomatis ya. Dia juga bisa pesan kereta lokal. Nah itu enaknya tuh di situ. Nah, terus lanjut lagi, nanti kita akan bikin persona sebenarnya. Sebenarnya persona itu kan udah aku jelasin ya kemarin. Persona itu adalah salah satu semi fiktif dari target kriteria yang mau kita tuju gitu kan. Nah, sebenarnya kan target kriterianya udah kalian
list ya di research plan, ada di poin ketiga kalau nggak salah itu tuh ada research plan responden kriteria. Nah nanti dari kriteria yang didapat atau dari user yang didapat, kan kalian udah dapetin tuh ya demografi, nama dan lain-lain. Nanti kalian taruh nih di sini sebenarnya user persona. Jadi kalian nanti mappingin goalsnya apa, frustasinya apa, personalitinya apa, terus dia tuh sukanya apa sih kayak gitu. Lanjut. Nah, habis itu udah kalian mapping user persona, udah kalian mapping si problemnya. Yang ketiga tuh mendefinisikan permasalahan utamanya. Yang tadi aku bilang, nggak semua masalah kita solusiin, nggak kita solve. Tergantung dari yang mau kita ambil masalah utamanya tuh apa, atau problem statement utamanya tuh apa. Nah, problem statement itu adalah artikulasi dari proses desain, di mana akan mengarahkan kita saat proses desain dan membantu dalam fase selanjutnya yaitu ideation. Nah, problem statement sendiri itu ada template-nya guys, jadi biar lebih mudah sih sebenarnya template ini. Ibaratnya tuh gini, kalau tadi case-nya adalah pembelian pulsa, contohnya Siska ya. Siska itu adalah seorang pembeli pulsa konvensional ya. Terus dia itu membutuhkan pembelian pulsa dan kuota lebih efisien. Otomatis dong, karena kan dia emang tadinya juga needs-nya kan pembelian pulsa kan, dan kuota juga kan dia paket data. Tapi harus lebih efisien dia pengennya. Maksudnya efisien itu dalam artian tuh dia nggak mau apa, lebih efisien karena apa sih dia tuh? Karena nggak mau antri, sebenarnya nggak mau antri dan malas keluar rumah gitu. Jadi harus ada tiga tipe ini guys. Siapa? Username-nya tuh siapa, dia itu sebagai apa, kayak oh dia itu siapa sih dan sebagai apa gitu ya. Terus dia tuh needs apa, dia tuh butuh apa di sini, who needs apa, dan user needs, terus kenapa, because because kenapa gitu loh dia butuh itu, oh karena ini. Nah ini nih tiga, ini nih tiga tipe problem statement yang harus kalian nanti bikin gitu. Lanjut lagi. Nah, yang keempat itu adalah membuat How My Gui sebagai opportunity. How My Gui ini target user ya kan. Target user kan tadi kan ya, user yang sering membeli pulsa lewat counter pulsa, target user kita tadinya. Nah, terus sesi keempat atau step keempat adalah membuat How My Gui sebagai opportunity-nya. Nah, nanti setelah kita dapat problem statement nih, setelah kita buat, nanti kita akan gampang dan mudah untuk membuat si How My Gui ini. How My Gui ini tuh sebenarnya tuh kayak pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dapat menjadi solusi. Pertanyaan-pertanyaan itu apa? Nah, ini kan homaiku itu kan bagaimana jika ya. Arti dalam bahasa Indonesianya itu adalah bagaimana jika. Nah, jadi dari problem statement ini, nih ini kan kita dapat nih problem statementnya, oh unit pembelian pulsa dan kuota lebih efisien karena malas antri dan keluar rumah. Berarti homaiku-nya tuh apa? Homaiku-nya bagaimana jika kita mempermudah proses pemesanan pulsa itu. Jadi tuh homaiku itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan menimbulkan solusi. Dari sini nih nanti bisa dijadikan solusi. Kan bagaimana jika kan awalnya tuh si template kan bagaimana jika kita. Nah, bagaimana jika kita mempermudah proses pemesanan pulsa? Bener dong. Karena kan dia tadi ribetnya di proses pemesanan pulsa kan. Bagaimana sih kalau kita, bagaimana jika kita Homaikui, jika kita mempermudah proses pemesanan pulsa itu. Terus Homaikui apa lagi? Homaikui, bagaimana jika kita mempermudah user dalam membeli pulsa tanpa harus keluar rumah? Itu. Terus Homaikui apa lagi? Apalagi nih pertanyaan apa lagi ya? Oh iya, pertanyaannya bagaimana jika kita membantu user dalam penginputan nomor telepon? Tadi kan kalau nggak salah problemnya ada di situ kan. Nih, apa sih? Kalau nggak salah tuh terkadang lupa nomor telepon. Berarti kan home IQ-nya bagaimana jika kita membantu user dalam penginputan nomor telepon gitu. Terus ada lagi. Home IQ-nya adalah bagaimana jika kita meningkatkan daya beli user, daya beli pulsa untuk user gitu. Terus bagaimana jika lagi ya mempermudah user dalam proses pembelian pulsa. Nah, terus ada lagi home IQ-nya adalah bagaimana jika kita mengurangi resiko jika pembelian pulsa itu gagal. Nah, kalau gagal gimana gitu loh. Kayak tadi kan ada beberapa kalau kita beli konven tuh lama gitu nyampenya atau nggak masuk-masuk. Nah, itu tuh gimana cara ngurangin resiko itu jika pembelian pulsa itu gagal. Itu loh. Nah, ini mohon diingat ya guys, How My Quick ini bukan fitur. Ada beberapa waktu itu, aku juga beberapa kali mentoring, itu beberapa anak atau student tuh mikirnya adalah How My Quick itu langsung ke fitur. Langsung kayak pertanyaannya gini, bagaimana jika kita membuat fitur A?
fitur B, atau enggak bagaimana jika kita membuat fitur pemesanan pulsa secara online? Enggak gitu pertanyaannya. Jangan langsung ke fitur. Itu masuk udah solusi namanya, guys. Itu nanti nanti jawabannya apa? Bingung kan? Karena pertanyaannya udah solusi gitu, udah menjurus ke solusi kan? Enggak gitu. Tapi pertanyaannya itu adalah pertanyaan subjek-subjek yang emang apa ya namanya? Subjek ini loh kata kerja gitu, tapi tidak mengarah ke solusi. Kan ini semuanya sebenarnya nggak mengarah ke solusi kan. Cuman mempermudah, membantu kayak gitu-gitu loh, meningkatkan bagaimana. Tapi relate sama problemnya yang tadi dia dapetin kan, emang susah membeli pulsa. Jadi pertanyaannya home IQ-nya juga bagaimana caranya kalau kita mempermudah proses pemesanan pulsa. Bagaimana caranya kita meningkatkan bla bla bla. Bagaimana caranya kita mengurangi resiko bla 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 gitu. Jadi nggak boleh ya, ini nanti takutnya ada yang kayak gitu tuh. Bagaimana jika kita membuat fitur A? Bagaimana jika kita membuat fitur B? Takutnya ada yang kayak gitu, itu salah. Nggak kayak gitu. Jadi kalau Home IQ itu kayak gini nih template-nya. Maksudnya kayak cara berpikirnya tuh bukan langsung solusi, tapi bikin pertanyaan-pertanyaan yang bisa nantinya menimbulkan solusi gitu. Itu sih guys. Nah, setelah itu ya, setelah dapat HMW nih guys, langkah selanjutnya apa? Voting. Ini sebenarnya cara gampangnya sih, maksudnya cara instannya. Ada lagi pakai Kano model. Kano model itu kalau ini aku spill-spill dikit ya terkait Kano model. Kalau sebenarnya bisa aja sih kalian pakai Kano model nanti gitu ya. Jadi aku spill sedikit Kano model itu apa. Bentar ya, aku stop share dulu. Eh, bentar guys, bentar. Jadi aku back lagi. Nah, karena model ini kayak gini, sebenarnya mirip-mirip mirip-mirip voting, cuman ini tuh lebih tertata gitu. Jadi lebih ada because-nya gitu loh. Lebih make sense lah kalau misalkan nanti ditanya, kenapa kok lebih ngevote yang fitur ini ya dibanding ini gitu, atau nggak solusi A sama dibanding solusi B gitu. Jadi ini, nah ini tuh namanya Kano model atau Howanometrics lah istilahnya. Kalau kita lihat, nah ada 4 kuadran. Ini mirip empathy map ya, cuman beda sama empathy map. Kalau empathy map kan emang segala apa yang dirasakan oleh user kan. Kalau ini tuh lebih ke pemilihan solusi, pemilihan ide. Jadi nanti kan dari Home IQ ini guys, dari Home IQ ini kan tadi kan aku bilang Home IQ itu adalah pertanyaan yang menimbulkan solusi. Otomatis dari udah kalau udah bikin Home IQ-nya tuh enak tuh buat solusinya. Nggak keluar batas dari pertanyaannya kan. Misalkan contoh gini tadi, pembelian pulsa secara apa tadi online gitu ya, atau enggak mempermudah pemesanan proses pemesanan pembelian pulsa gitu. Solusinya kan berarti ini contohnya ya. Nah, apa namanya, misalkan solusinya tuh oh iya membuat fitur pemesanan pulsa secara online kayak gitu kan. Karena kan nggak keluar rumah jadi online. Nah itu jadi uh, Honometrics itu adalah untuk ini sih, penempatan ide mana yang mau kita solve dulu. Kan ide tuh ada banyak guys, pastilah karena kan orangnya banyak ya, kepalanya banyak, otomatis idenya tuh bisa banyak gitu loh, dan unik-unik kan, out of the box gitu. Tapi dengan adanya matrix ini tuh sebenarnya kita mempermudah kita ide mana yang mau kita solve gitu. Nggak semuanya kita solve, tapi kita mapping mana sih yang nggak kayak impossible tuh implement gitu yang mana gitu ya. Di ini nih taruh di sini nih. Kalau impossible tuh taruhnya di yang putih. Namanya Ciao sih, dia difficult gitu lah pokoknya. Kayak susah banget di implementnya, impossible kan. Makanya di sini dia impossible. Nah, yang no, no itu kan sekarang ya artinya ya, bahasa bahasa Indonesia kan sekarang. Berarti itu adalah ide yang bisa kita implement sekarang gitu. No, easy to implement otomatis. Dan dia juga impact ke usernya tuh impact gitu loh. Impactnya apa sih ide ini ke user?
oh iya emang benar nge-solve ya dan mudah untuk dilakukan gitu, mudah untuk diimplement itu no. Terus ada wow. Wow itu sebenarnya inovatif ide ya. Cuman harus perlu di apa ya? Di break lagi gitu idenya. Idenya udah bagus nih, cukup bagus. Cuman tuh terlalu agak besar, tapi nggak besar banget ya. Maksudnya agak besar di tengah-tengah dan itu tuh perlu di break lagi. Jadi perlu validate lagi kayak di kecil-kecil lagi, dijadiin sub-sub ide kecil-kecil lagi gitu loh. Itu wow. Nah, kalau how itu ide yang bener-bener gede. Jadi ide itu bagus, ide itu tuh futuristik gitu loh idenya. Idenya tuh bagus futuristik tapi kayak kayaknya nggak mungkin kita develop saat ini gitu. Ya akan kita develop tapi nggak untuk saat ini. Mungkin tahun depan, mungkin nextnya lagi kayak gitu. Itu yang how. Nah, kalau yang impossible to implement, idenya ya cukup oke banget, tapi kayak sulit banget implementnya. Kayak contohnya biasanya apa yang sulit-sulit tuh kayak AI mungkin ya. Kayak AI kan sebenarnya udah ada sih, cuman kalau untuk saat ini dengan kondisi mungkin sumber dayanya yang sedikit gitu ya, kayaknya nggak mungkin deh diimplement gitu. Jadi ciao di sini taruhnya. Jadi nanti kalau kalian udah dapat ide-ide nih dari anggota-anggota kelompoknya, idenya nggak perlu dihapus kok, nggak usah kayak dijudge gitu loh kayak ih nggak mau ah gue voting nih idenya terlalu aneh gitu ya. Enggak, tapi kita tinggal taruh aja, tinggal taruh penempatan idenya di mana. Kita tinggal taruh aja nih ini kira-kira di kuadran satu deh. Ini kayaknya kira-kira di wow deh. Oh ini kayaknya kira-kira di how deh. Oh ini kayaknya kira-kira di ciao deh. Jadi kita nggak ngejudge itu idenya jelek, semua ide itu bagus sebenarnya. Cuman yang membedakan adalah apakah ide itu tuh eligible untuk diimplementasi apa enggak gitu. Itu apa namanya 4 kuadran ya yang Howown Matrix. Jadi balik lagi yang ke yang tadi voting apa namanya setelah HMW gitu ya, voting ideasnya gitu. Dan juga berlaku ketika nanti HMW-nya banyak, HMW juga bisa lebih dari satu guys. Kayak gini kan HMW-nya banyak ya BTW. Ya kan? HMW-nya banyak nih. Dan ini solusinya pasti nanti akan banyak banget gitu. Jadi nanti ketika kalian mau kurasi gitu ya, Home IQ itu juga bisa dikurasi guys. Ini contohnya voting HMW nih. Dia bisa dikurasi kok. Jadi kalau misalkan ditanya, Kak HMW bisa banyak? Iya bisa banyak. Cuman kalau kalian mau pilih tiga doang, tiga HMW teratas ya, ya nggak apa-apa. Jangan ya jadi kalau dikurasi nggak apa-apa juga. Tapi yang penting jangan satu ya HMW-nya. Biasanya sih lebih dari satu sih guys HMW. Jadi satu atau enggak dua lah yang kalian pengenin gitu ya. Jadi makanya di sini ada voting HMW namanya. Jadi voting itu bisa dua kali, bisa di ideation, sama nanti di sini fase define voting HMW namanya. Jadi pilih HMW yang emang apa ya kayak relate sama problemnya kayak gitu. Ini kan relate ya BTW. Ini relate banget nih mempermudah user dalam proses pembelian pulsa. Emang kan problemnya itu. Problem mereka kan pembelian pulsanya nggak efisien. Berarti kan emang paling banyak ini nih. Terus ini juga bagaimana meningkatkan daya beli user ketika membeli pulsa secara online gitu ya. Nah ini nih, jadi Home IQ-nya ada dua yang diambil gitu. Itu guys, Home IQ. Oke. Nah ini nih, dapatnya. Kita dapat nih. Jadi digabung nggak apa-apa. Jadi kayak Home IQ mempermudah user dalam proses pembelian pulsa atau kuota dan Home IQ meningkatkan daya beli user untuk membeli pulsa atau kuota. Kayak gitu. Ini apa namanya Home IQ kesimpulannya. Jadi dari sini, dari pertanyaan ini, ya udah kita batasannya tuh pertanyaan ini guys solusinya. Jadi enaknya kenapa step by step gitu ya kita ngerjain fitur atau kita mau develop suatu produk, yaitu jadi ada risetnya dulu, oh iya ini sesuai, baru nanti masuk ke define, kita kurasi gitu ya data-datanya, kita sintesis data-datanya, baru nanti kita kurasi lagi di bagian apa namanya tadi affinity mapping, kita grouping, abis itu kita dapetin problem statement gitu kan, problem statementnya apa sih gitu ya, kita dapetin problem statementnya, baru nanti kita Home IQ gitu. Home IQ itu dari problem statement itu kita bisa tuh dapetin Home IQ-nya banyak. Ketika banyak nanti kita kurasi lagi, masuk lagi voting gitu ya, ngelakuin voting baru nanti dapetin si Home IQ si ini. Nah dari sini nih udah enak sebenarnya. Ketika dari sini nih kalian tinggal ideation kan. Ideationnya pasti nggak lebih-lebih dari sini guys. Nggak mungkin jauh-jauh dari sini. Nggak mungkin jauh-jauh dari pembelian pulsa. Nih. Pasti kayak misalkan idiotnya tadi apa bikin fitur pembelian pulsa secara online, bikin fitur pembelian kuota secara online, solusinya kan. Terus solusinya apa lagi? Apa?
Solusinya tuh bagi user hanya hanya menginputkan nomor telepon saja gitu sudah bisa untuk memilih paket atau kuota secara online kayak gitu. Ini dari sini nih sebenarnya banyak idenya guys, banyak pasti banyak, cuman kan nggak lebih-lebih dari sini, maksudnya nggak yang aneh-aneh gitu loh idenya. Cuman batasannya kan pulsa sama kuota kan, pembelian pulsa dan kuota. Gak mungkin solusinya itu kayak bagaimana caranya saya membeli paket Spotify. Nggak nyambung kan? Maksudnya kayak nggak nyambung, permasalahannya apa, solusinya apa. Jadi ini dengan adanya Home IQ itu membantu kita untuk membatasi diri kita gitu loh. Ketika nanti solution atau ideation gitu ya, nanti kita membatasi gitu sesuai dengan pertanyaan Home IQ-nya kayak gitu. Itu sih guys, apa namanya, step by stepnya. Jadi biar apa ya, relate gitu loh, relatable ke problemnya gitu. Itu terkait define. Oke, ada yang mau ditanyain sampai saat ini? Boleh guys bertanya kalau ada yang masih bingung atau mau apa namanya, nanya-nanya lagi nggak apa-apa. Ada? Kalau ini aku nunggu ya, nunggu pertanyaan maksudnya. Hmm, hmm, hmm. Ada guys. Coba ntar aku lihat chat dulu ya. Kita lihat chat dulu ada apa aja. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Ini kalian tuh nggak ada pertanyaan tuh emang ngerti apa bingung sih? Aku jadi bingung jadinya ini kayak ini nggak ada pertanyaan tapi tuh ngerti, paham, bingung. Bingung. Bingungnya di bagian mana? Nah itu deh. Bingungnya di bagian mana? Mumet Kak. Bagian matriksnya mana tadi? Boleh dijelasin lagi bagian matriksnya Kak? Bingung mau tanya apa? Pusing Kak, mencoba memahami, bingung. Jadi gini, eh, sebenarnya matriks ini kan nanti di ideation ya. Maksudnya apa namanya? Tadi tuh aku spill-spill doang gitu loh, spill tahapannya. Cuman untuk matriks ini khususnya nanti di tahap ideation sih, gitu. Tapi nggak apa-apa, ntar aku jelasin lagi yang matriks ini. Gitu. Coba di chat aja nanyanya boleh atau mau on mic nggak apa-apa deh, nanya on mic boleh. Siapa tahu aku kayak mau mendengar suara kalian gitu. Boleh on mic daripada di chat kan. Boleh guys, silakan. Nanti aku kasih ini ya, apa sih namanya, ibaratnya tuh gambaran apa yang nanti kalian harus kerjakan gitu loh. Gitu. Sebenarnya pasti udah ada gambaran sih. Tadi aku udah ngasih contohnya soalnya. Itu mirip-mirip kayak gitu. Yang aku contohin di apa tadi di PPT ku. Jadi nanti kalian ngerjain apa tugasnya tuh kayak gitu. Kan ini aku sekarang mending ini ya daripada nggak ada pertanyaan nih. Apa daripada nggak ada pertanyaan gitu ya. Mendingan aku ngambil dari tugas kalian. Aku mau cek tugas kalian dulu dan mau ngambil salah satu contohnya aja. Apa tuh ininya? Bentar guys, aku lagi lihat Zoom ini. Enggak, ini pertanyaannya kok bingungnya yang mana? eh Kalian bingungnya yang mana gitu. Maksudnya aku pun kan jadi bingung ya mau ngejelasinnya tuh yang mana, di bagian mana yang bingung, kasih tahu aku di bagian mana yang bingung gitu biar nanti aku jelasin ulang lagi nggak apa-apa, pelan-pelan. Emang emang butuh proses sih memahami ini, cuman tadi kayak karena udah ada stepnya mungkin kayak kalian lebih memahami dan udah ada contohnya kan, tadi aku juga udah ngasih tahu contohnya. Nah ini coba ambil punya kalian ya, nomor satu, nomor kelompok berapa ya, bingung kelompok berapa. Ini tadi itu pengelompokan link pengerjaan tugas. Tadi aku tuh sempet kirim deh link pengerjaan tugas. Link pengerjaan tugas di mana ya? Jadi lupa sendiri ini.
Bentar guys, karena kebanyakan grup. Bentar, aku cari dulu linknya. Nah, ini dapat. Oke. Wih, udah banyak nih. Tapi tadi yang udah kelar tuh kelompok 10 ya. Aku dengar sih kelompok 10. Ayo mari kita lihat. Kelompok 10 mana kelompok 10? Kelompok 1. Eh, 13, 6, 5. Mana 10 ya? Oh, terakhir. Soalnya tadi dia bilang udah kelar, Kak. Mari kita lihat. Enggak, ini enggak akan aku review satu-satu sih. Terlalu banyak. Takut nanti waktunya nggak cukup. Jadi aku cuman pilih satu kelompok aja. Ini kan aku ngasih contoh. Jadi nggak mungkin aku ngasih contoh semua kelompok kan. Jadi aku pilih salah satu aja. Nggak mungkin aku semuanya. Jadi nanti kalian tinggal ngikutin patternnya aja sih. Oke, lanjut. Mana sih ini punya kelompok 10 ya? Pendidikan. Oh, kalian eh ya, ngambil lagi. Hmm, hmm, hmm. Oke. Pengguna potensial. Hmm. Hmm. BTW, hasil hasil interviewnya jangan lupa diinput ya. Maksudnya, jadi kalian nanti dari hasil ini nih, udah nih ngerjain nih, ini udah tahap 1 ya. Nanti tahap 2 bikin persona, bikin personanya kurang lebih 2 aja. Dari mana? Dari nanti dapetin dari hasil interviewnya. User persona nanti aku tunjukin user persona tuh seperti apa. Nanti bikin dari situ baru nanti HMW. Ini benar sih kayak, nah ini nih maksud aku, guys, maksud aku nggak usah nyamain punyaku gitu ya. Maksud aku ini nih ganti nih. Maksudnya, kan kalian itu kan bisa aja nggak semuanya tuh di like, nggak semuanya suggestion solution gitu kan. Tapi entah ya, maksudnya ini kan banyak nih masalahnya, kayaknya banyak deh, nggak mungkin cuma 5 kan, 3 orang ya. Banyak nih. Nah, maksud aku adalah grouping problem itu, di grouping nih problemnya yang sama tuh yang mana gitu loh. Kalau nanti ada 2 orang yang mengatakan sama, nggak apa-apa, tulis aja keduanya ini ditulis gitu loh. Kayak misalkan sama nih, ini sama-sama ngantri gitu ya. Tadi kita bahasnya ngantri gitu. Ya udah tulis aja antri, antri dalam pembelian pulsa, yang satunya antri beli kuota gitu. Ya udah tulis sama-sama antri. Nanti tinggal di sininya kalian kasih problemnya antri gitu loh maksudku. Jadi maksudnya adalah jangan sama, jangan niru tuh. Ini kan punyaku nih yang kemarin gitu ya, BTW. Ya ininya nggak usah disamain gitu. Maksudnya ya kalian eh, grouping sendiri aja. Ininya apa, tergantung problemnya apa gitu. Misalkan problemnya kalau learning tuh tidak edukatif atau apa gitu, atau enggak pusing ketika belajar online, ya udah tulis apa, pusing, atau jangan pusing sih bahasanya, kayak belajar online itu membuat apa namanya, user atau student malas untuk bergerak gitu kan, atau kayak gimana, terserah kayak gitu, tergantung dari interview kalian gitu. Ini udah bener sih, maksudnya kalian kalau beneran interview ya ini udah bener, cuman ya apa namanya, nanti dirapihin aja problemnya, grouping problemnya yang ini nih dirapihin lagi gitu. Nah, yang tadi aku next ke yang tadi, ini contoh aja ya, misalkan berarti kan tahapan selanjutnya apa? Tahapan selanjutnya itu jangan lupa ya guys ya, yang tahapan selanjutnya itu yang pertama buat persona. Buat persona nanti aku jelasin persona itu seperti apa dan bagaimana, nanti aku jelasin persona. Sebenarnya kemarin udah di-spill juga tapi mungkin kalian lupa kali ya. Nah, terus yang kedua apa?
buat problem statement. Tadi udah ada ya template-nya. Jadi dari hasil dari masalah-masalah kalian ini nih, masalah-masalah tuh kalian itu apa namanya? Buat problem statement utamanya tuh sebenarnya apa sih gitu. Buat problem statement. Terus yang ketiga adalah dari problem statement ini adalah buat HMW-nya. Terus baru nanti yang keempat adalah voting HMW. Ini nanti untuk tugas ketiga. Oke, ini tugas ketiga ya, tas sesi ini. Jadi kalau ada yang bingung, tanya ke aku lagi. Nanti aku kasih contoh. Oke, nah eh sekarang aku mau ngasih contoh yang user persona, tapi aku izin stop share dulu karena filenya berbeda. Hmm, bentar. Nah, kelihatan tidak nih? Jadi aku izin ngasih ini aja. Ngasih apa namanya contoh. Tapi kalian jangan nyontohin ya. Maksudnya kata-katanya tuh jangan persis gitu loh. Intinya aku tuh nggak suka kalau yang kata-katanya tuh sama persis gitu loh. Kayak ya ampun itu sama persis gitu. Nanti kalian nih ini sebagai contoh aja ya. Nanti jangan terlalu ngikutin banget. Kan tergantung problem soalnya kan. Kalau ini ceritanya aku problemnya apa nih? Problemnya kalau di sini adalah ini eh, dia tuh mau beli barang gitu loh. Jadi kayak apa barangnya tuh tidak sesuai dengan yang ditampilkan aplikasi gitu. Jadi dari hasil interview tuh guys, sebenarnya kan kalian nanya ya, nanya nama, nanya sekarang umur berapa, demografinya apa, kerja apa gitu kan pas interview. Nah, kalian mapping di sini. Ini template-nya kayak gini. Nanti kalau template nanti aku kasih, tapi kata-katanya jangan sama ya. Maksudnya template aku kasih aja gitu. Template-nya tuh nanti kalian ngisi apa, jenis kelamin dan lain-lain. Nanti aku kasih template-nya. Nanti ini deskripsi ya guys. Ini tuh deskripsinya dia gitu loh. Dia itu tuh seorang apa? Misalnya contoh ini seorang wanita karir berusia 26 tahun yang bekerja di salah satu perusahaan swasta dan lain-lain rapi dan teratur dalam pekerjaan. Dan juga Mira juga menempatkan fashion sesuai kebutuhan dengan pertimbangan budget yang sesuai kayak gitu. Jadi dia tuh pengen apa sih di sini? Jadi deskripsinya dia gitu loh dia itu kerja di mana, terus dia tuh emang suka fashion apa enggak sih? Karena kan ini kita mau problemnya tentang fashion nih, tentang e-commerce fashion. Jadi ya udah problemnya tentang itu. Nah, terus jangan lupa personalitinya apa? Dia tuh apa sih? Dia tuh lebih suka berbelanja offline loh ternyata. Kalau misalkan kalian tadi apa? Education ya, berarti pelajar yang suka misalkan yang suka belajar online kayak gitu. Terus pelajar yang suka apa namanya mengerjakan PR di bimbel apa dia suka mengikuti bimbel les belajar bimbingan kayak gitu. Nah, itu contohnya. Nah kalau frustration itu frustrationnya dia nih dia itu frustasinya apa sih gitu frustasi yang maksudnya kayak pain pointnya dia yang dia rasain sebenarnya udah didapat dari interview kan. Nah kalian tinggal mapping aja kan di sini tinggal kayak jelasin frustasinya apa. Terus apa namanya satu lagi sebenarnya ini kurang satu lagi selain ini itu adalah ini nggak usah brand adalah apa needs-nya. Needs-nya dia tuh apa? Dia tuh pengen apa sih gitu. Jadi contohnya kalau tadi yang education tuh misalkan iya aku pengen apa namanya pembelajaran secara online kayak gitu atau enggak aku tuh pengen belajar tanpa harus keluar rumah kayak gitu. Karena aku capek, aku mager ya nggak apa-apa tulis aja. Kayak itu kan emang pendapatnya dia ya. Kita nggak bisa bantah dong pendapatnya dia gitu. Nah, kalau ini contohnya needs-nya emang apa membutuhkan platform yang bisa apa namanya bisa ditukarkan ketika barangnya tidak sesuai. Ini ceritanya. Ini punyanya dia ya. Ini tentang apa namanya tentang brand gitu. Dah. Ini needs-nya dia. Jadi ada empat, ada frustration, ada needs, ada personality traits, sama description dan demografi. Gitu. Ini template-nya. Nah, terus POV, balik lagi nih, yang tadi problem statement tuh kayak gimana Kak? Kalau sulit untuk menemukan problem statement, dari user persona sebenarnya bisa diturunkan jadi problem statement dari caranya POV. POV ini adalah user needs dan insight. Sebenarnya sama kan kayak tadi kan ada user needs sama insight. Cuman kalau ini itu lebih panjang kan. Jadi biar kalian lebih gampang gitu loh buat problem statementnya sebelum ke sini. Jadi kalian bikin dulu aja usernya siapa. Oh pekerja kantoran nih yang membutuhkan fashion.
Yang menempatkan passion sesuai kebutuhan dan pertimbangan budget serta menikmati belanja offline. Needs-nya apa dia? Bisa membeli produk fashion dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya. Dan pengembalian produknya jika produk yang diterima tidak sesuai. Emang tadi kan needs-nya kan dia bisa menukarkan barang kalau barangnya tidak sesuai yang diterima. Insight-nya apa? Nah, user sendiri tuh menyukai tampilan aplikasi yang menarik, sehingga serta user tuh mementingkan foto dengan kualitas bagus untuk produk yang cocok untuknya. Jadi tuh dia itu pengen membutuhkan platform yang bisa apa menukar barangnya kalau misalnya nggak cocok kayak gitu. Nah, terus di sini problem statement adalah user menginginkan pengalaman berbelanja fashion online yang memuaskan. Pengiriman dan kualitas produk itu bagus karena keterbatasan waktu untuk bisa berbelanja secara offline kayak gitu. Sebenarnya ini kurang tepat juga sih. Ini kan kebetulan ini juga punya Mentiku ya. Ini aku ngambil contoh punya Mentiku, tapi ini sebenarnya kurang tepat juga. Karena kan sebenarnya needs-nya dia tuh ini kan tadi belanjanya tuh tidak sesuai ya. Maksudnya ya harusnya ini bukan keterbatasan. Harusnya apa? Karena selama ini kalau kalau berbelanja online, produk yang diterima tidak sesuai dengan foto ataupun deskripsi kayak gitu. Karena yang tadi dia highlight tuh sebenarnya kan ini apa foto foto kualitasnya tuh bagus gitu loh. Dia pengennya gitu. Nah, tapi kenyataannya enggak kan. Maksudnya kayak kenyataannya yang selama ini dia apa namanya problem dia adalah yaitu kadang barangnya tidak sesuai. Jadi otomatis yang tadi balik lagi problem statement itu template-nya adalah user. Jangan lupa nih user siapa, apa, maksudnya deskripsinya dia tuh user apa gitu, pegawai kantoran kah atau ibu rumah tangga kah. Needs-nya apa? Yang dia butuhin tuh apa gitu loh guys. Yang dia butuhin karena apa? Needs-nya apa dan karena apa dia membutuhkan itu? Problemnya itu apa? Oh, karena selama ini berbelanja online tuh kadang produknya nggak sesuai. Nah itu. Jadi itu sebenarnya template-nya itu doang. Ya, jangan lupa nih. Aku nggak akan ngulang lagi, guys. Oke, lanjut lagi. Nah, dari sini nih, dari problem statement tuh akan dengan mudah sebenarnya ya, akan dengan mudah untuk membuat Homaikui karena kan udah spesifik tuh si problem statement tuh. Udah, oh berarti kita batasannya gimana caranya nih di sini Homaikui. Kita balik ke Homaikui. Dari yang tadi problem statement kita turunin apa? Bagaimana ini nama aplikasi ya. Fashion Maju itu nama aplikasi, guys. Bagaimana Fashion Maju mampu menciptakan pengalaman berbelanja offline yang dikonversi menjadi online shopping experience dalam bentuk interaktif. Nah, terus ini lagi, bagaimana fashion maju dapat melakukan quality control sebelum produk fashion itu dijual? Karena kan tadi produknya yang diterima tidak sesuai dengan foto deskripsi kan. Jadi bagaimana dia tuh melakukan quality controlnya dulu sebelum produk fashion itu dijual ke user. Terus mungkin ini ada lagi tambahan, bukan mempersingkat pengiriman sih, lebih ke bagaimana fashion maju ini mengurangi resiko ketika pengiriman barang itu tidak sesuai dengan apa yang ada di deskripsi, dengan apa yang ada di deskripsi ini. Karena emang tadi kan problemnya ini sih nggak sesuai gitu. Jadi turunannya gitu loh, mengurangi resiko, bagaimana cara melakukan quality control, bagaimana cara meningkatkan apa namanya atau enggak bagaimana cara mendapatkan trust trust tuh kepercayaan kepercayaan user ketika dia ingin membeli barang di aplikasi kita gitu. Nah itu jadi Home IQ itu seperti itu loh guys. Apa ya konsep thinkingnya gitu loh kalian harus harus dipahami nih kayak apa konsepnya tuh kayak gitu gitu Home IQ. Jadi turunan dari si problem statement. Nah dari sini kan sebenarnya gampang, langsung solusinya tuh bukan gampang sih kayak solusinya udah dapet kan kayak oh bagaimana cara mengurangi risiko? Oh iya berarti kita bisa pakai fitur ini ya kalau kita ngambil Home IQ yang ini ya guys. Ini kan voting nih ceritanya kita voting nih. Oh, aku mau pilih yang ini deh votingnya karena memang sesuai dengan problemnya gitu kan. Kita dapat nih yang ini nih votingnya nih. Nah, berarti kalau kalau ideationnya dari sini apa nih? Ideation dari si HMW ini gitu ya. Berarti mengurangi resiko. Oh, terdapat fitur pengembalian barang. Kan di sini resikonya nggak sesuai. Berarti kan fiturnya bisa pengembalian barang dong buat user itu kan. Terus terdapat, misalkan terdapat fitur komplain, komplain, komplain terhadap seller.
terhadap seller gitu. Atau enggak, terus ada lagi. Terdapat terdapat fitur ini apa? Kalau ngembaliin barang nggak sesuai itu berarti fiturnya ini pengembalian saldo uang, saldo duit gitu ya. Ketika barang tidak sesuai gitu misalkan. Terus terdapat fitur apalagi gitu lah. Pokoknya yang relate sama si ini gitu loh. Gimana caranya gitu loh. Ketika user itu mengalami perbedaan barang sama apa yang dia terima gitu ya. Gimana caranya gitu meningkatkan UX-nya user biar dia tuh nyaman. Nyaman ketika ngembaliin barang tuh nyaman. Dan gimana caranya tuh dia tuh apa ya namanya. Kan ketika dia udah nggak terima tuh apa yang harus dia lakukan gitu loh solusinya ketika nggak sesuai gitu ya udah berarti kan komplain terus pengembalian saldo gitu kan fiturnya atau enggak fitur pengembalian barang gitu dengan syarat dan ketentuan dan lain-lain kayak gitu loh mindsetnya jadi udah dapat ya konsepnya nih guys konsep ini kan tadi aku contoh ini dari awal nih dari cara-cara berpikirnya gitu loh nah jadi nanti tuh dapat nih fitur-fiturnya apa aja kayak gitu based on HMW yang udah kalian pilih gitu BTW HMW-nya nanti dipilihnya harus lebih dari satu jangan satu ya ini kan aku contohnya satu doang tapi nanti dua misalkan kayak oh ini dan ini kayak gitu jangan hanya satu jadi lebih dari satu dua nggak apa-apa gitu ya mau banyak ya tapi jangan terlalu banyak ya kalau terlalu banyak ntar kalian pusing sendiri gitu kan pilih aja 3 sampai 2 kayak gitu itu sih itu guys aman oke kita balik lagi ya ke pertanyaan tadi kayak ada pertanyaan deh banyak banget nih nggak tahu nih aku lihat chatnya banyak soalnya bentar amati tiru plek ketiplek jangan nggak boleh ini nah ini ada pertanyaan mana sih tadi pertanyaan banyak banget deh mana sih nama saya Laksamana Maeda salah ding ya Allah astagfirullah. Itu mah pahlawan Laksamana Maeda soalnya namanya Laksamana aku ingetnya Laksamana tuh Laksamana Maeda guys nama saya Laksamana Nala mohon izin bertanya apa pernah kakak sebagai wali mengalami problem stuck di mana keinginan klien kakak bingung mau mengimplementasi seperti apa. Nah, cara resolve biar keinginan klien terpenuhi gimana ya, Kak? Nah, kan sebenarnya ya, pada dasarnya tuh kan klien itu hanya gini, kadang gini, pernah nih pengalaman aku ya. Klien itu sebenarnya tuh dia hanya punya ide. Seriusan. Biasa tuh Kak, dia tuh hanya punya ide kayak keinginan kan sama kan kayak keinginan dia tuh pengennya gini gitu. Idenya kan berarti kan ini saya tuh pengen pengen bikin aplikasi A gitu. Biasanya gitu. Fiturnya ini gitu. Nah, caranya kita sebenarnya bukan problem stuck sih. Lebih tepatnya ya kita validate dulu gitu loh idenya mereka. Kalau memang nggak sesuai nih misalkan Pak, ternyata nih Pak, yang setelah kita riset ternyata tuh solusinya bukan itu Pak. Ternyata tuh solusinya gini. Based on riset tuh ternyata user ternyata problemnya nggak itu gitu. Beda gitu problemnya sama apa yang Bapak pikirkan gitu kan. Ternyata banyaknya di sini nih Pak. Kalau kita ngambil ini, takutnya nanti nggak dipakai buat user gitu kan. Nggak dipakai gitu solusinya gitu. Kalau misalkan harus ini guys, makanya kan kemarin itu ada soft skill UI UX ya, itu dikomunikasikan komunikasi sama problem solving kan. Nah, makanya dari itu kita harus perlu emang negosiasi dan komunikasi ke klien. Jadi jangan terima mentah-mentah gitu loh. Kecuali nih setelah kita udah riset, udah melakukan riset dan data segala macam dia tetap kekeh gitu. Enggak, saya maunya ini karena dia yang bayar ya udah ikutin aja. Tapi sebelum itu kalian harus punya data dulu. Jadi apa ya harus berani ini loh, berani riset dulu kayak oh ya Pak saya terima, tapi saya riset dulu ya apakah benar nih problemnya gitu. Kalau ibaratnya kalian tinggal iya iya aja, itu namanya bukan itu mah nggak usah jadi UI UX, itu mah tinggal namanya nerima 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 desain berarti kan. Nerima ya udahlah yang penting jadi gitu. Nggak gitu sih. Itu jatuhnya kayak kemarin nerima brief apa ya udah dikerjain gitu. Itu bedanya di situ sih. Jadi harus berani apa ya? Berani berkata, "Oh iya Pak, boleh, tapi saya riset dulu ya." Gitu. Boleh, nggak apa-apa diterima idenya. Cuman saya riset dulu. Gitu. Oke, ini eh apa nih? Bentar. Untuk user persona, apakah harus ada foto user? Tidak.
Tidak, nggak gini. Harus ada foto, tapi tidak harus foto asli. Paham ya? Harus ada foto, tapi tidak harus foto asli. Maksudnya nih, kalian interview aku, kalian pakai foto aku, ya enggak, ya jangan pakai foto aku, pakai foto yang lain aja, tapi dengan nama yang dengan nama aku gitu. Misalkan siapa namanya, tapi nggak usah nama lengkap juga nggak apa-apa. Misalkan cuma Ika doang gitu ya udah. Nama panggilan nggak apa-apa gitu. Kenapa? Pasti pertanyaan orang, kenapa kak nggak pakai nama asli? Kenapa nggak pakai foto asli? Kan itu kan data kak, nggak gini. Itu kan privacy. Foto tuh privacy, nama lengkap tuh privacy gitu kan. Maksudnya ini kan kita mau presentasi, ya udah, yang penting datanya bener, mau yang penting demografinya bener, masalah fotonya nggak sama nggak apa-apa kan itu kan namanya balik lagi nih user persona artinya apa? Semi fiktif kan? Semi fiktif itu kan fiktif secara foto profil tuh fiktif tapi datanya bener gitu loh. Datanya tuh bener, data yang udah kita simpulin tuh bener yang kalau masalah apa namanya berbeda yang nggak masalah sih, it's okay, yang penting datanya sama gitu. Otakku, otakku ngelek. Ini sampai sampai saat ini. Sampai sini paham kan guys? Atau gimana? Terima kasih Kak, sama-sama. Iya, nanti bener deh. Ayo guys, nanti daripada ntar ada tugas makin bingung. Yuk, makin bingung. Bingung mau nanya apa Kak? Lebih ke bingung. eh aku tuh ngerti sih bingungnya kalian kan karena kalian juga masih belajar ya guys. Maksudnya beginner juga kan, junior. Jadi wajar sih kalau bingung. Aku sih nggak marahin ya kalau bingung ya emang wajar ya gimana. Gini loh ibaratnya gini kita tuh bootcamp 8 hari guys. Di mana bootcamp-bootcamp yang lain tuh 3 bulan kan. Itu 8 hari ya wajar sih kalau bingung dan cepat menurut aku ya. Gitu. Wajar-wajar nggak apa-apa ya namanya ya gini kalau kalian bingung nih misalkan kalian bingung terus malu mau nanya ke aku ya misalkan kalian nih bingung mau nanya ke aku atau nggak bingung gimana kan sekarang udah ada Google ya BTW ya. Maksudnya udah ada Google, udah ChatGPT. Udah kalian nanya ChatGPT dah. Kalau bingung nih kalian nanya, ini maksud user persona apa sih? Kan nanti dia jelasin. Biasanya ChatGPT. Ya nggak sih? Kayak kalau kalian bingung atau nggak malu gitu nanya ke aku, ya udah nanya di Google aja. Kan di Google juga udah banyak resource-nya. Nanti kalau ada yang kayak masih bingung atau nggak masih ragu-ragu, nanti boleh tuh make sure ke aku, Kak, bener nggak sih kayak gini, kayak gitu loh. Sekarang udah zamannya canggih guys sebenarnya. Kalian apa namanya nyari-nyari di Google atau nyari-nyari konsepnya gimana kalau masih bingung kan sebenarnya gampang karena kan kalau dari sini maksudnya dari sesi ini doang kan nggak cukup ya 2 jam gitu loh kalian memahami 2 jam kan mana cukup gitu kan pastinya ada jam-jam di luar apa namanya bootcamp ini gitu loh maksud aku ya kan benar nggak benar nah ini nih ada yang bilang eh apa sih Bentar. Iya paham Kak perlu jam untuk praktis nanti kita ada praktis kok tenang aja di jam ini, di jam 9. Di jam 9 nanti kita semua akan masuk breakout room. Nanti aku buatin breakout room based on kelompok ya. Nanti kalian masuk sendiri kelompoknya kan kalian udah hafal nih kelompoknya kelompok berapa ya BTW. Masuk ke kelompok kalian. Jangan sampai ada yang ini ya, penyusup ya. Awas nih kalau ada penyusup nih. Soalnya suka-suka kayak gitu tuh. Suka penyusup tuh kayak dari mana entah dari antah berantah gitu tiba-tiba masuk kelompoknya gitu. Kalau ada yang ketahuan gitu, bilang ke aku ya guys kayak Kak ini kan masuk kak tiba-tiba gitu. Kan pasti kalian hafal lah ya nama kelompok kalian kan kayak oh ya ini gitu. Ya udah lihat tuh nama Zoom-nya. Makanya Zoom-nya pakai nama asli. Jangan nama-nama samaran. Nantinya bingung kan kasihan gitu. Tuh, nih ini ada lagi yang jawab. eh, saya bootcamp 1 semester, kadang masih bingung apalagi 8 hari. Lah bener. Ini setuju sih, bootcamp-bootcamp tuh kadang 3 bulan, guys. Kadang 6 bulan, bener ada yang 6 bulan seriusan. Hampir 1 semester kan. Ini 8 hari. Ya gacor namanya kan kayak, aduh, cepet banget ini. Sat-set kayak avatar. Tiba-tiba sehari 2 hari jago gitu. Enggak sih, ya wajar lah kalau nggak ngerti. Maksudnya bingung tuh wajar sih, nggak apa-apa sih aku memaklumi. Yang penting tuh apa dikerjakan tugasnya, apa yang aku perintahkan kerjain. Kan aku udah ngasih contoh. Setidaknya kalian tidak bingung-bingung banget ya kan. Udah ada contohnya sebenarnya. Tinggal udah ada contohnya, udah tahu konsepnya, kalian tinggal mempraktekannya. Gitu.
itu sih udah paham ya kali ya. Nanti jam 9 10 menit lagi. Ayo ada pertanyaan nggak? Ayo guys, mumpung apa namanya? Kok tumben ya pas awal-awal banyak loh Kak pertanyaan Kak. Aku sampai bingung Kak. Kak Iwana sampai banyak banget tuh pertanyaan tuh kayak, waduh, buju bule banyak banget pertanyaan sampai setengah jam tuh aku jawab pertanyaan. Makin kesini makin gak ada pertanyaan. Aduh, ini nggak gini loh pertanyaan. Ini kenapa makin gak ada tuh? Kalian paham? Apa udah paham? Apa emang udah jago? Apa emang ah udahlah, kalemlah santai gitu. Aku bingung gitu karena nggak ada pertanyaan. Aduh, sedih. Tapi dipaksa paham. Kurang paham tapi dipaksa paham. Enggak, aku tanya deh Jus. Siapa nih namanya? Jus. Jus. Jusita. Jusita kurang pahamnya di mana? Coba on mic. Jusita. 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 Ya nggak on mic dia. Ya udahlah. Nggak apa-apa. Ya gimana ya? Kan ya iya bener sih. Serius Kak. Ini memang kepala baru. Dengar istilah-istilah yang disampaikan. Jadi loadingnya nyerna lama. Ya wajar ya guys. Maksudnya aku sangat mewajari ini kok. Tenang. Paham banget aku maksudnya tuh istilahnya baru. Kalian juga baru belajar. Jadi ya wajar lah kalau kurang paham. Oke, kalau misalkan kurang paham, tadi masa aku tanya gitu ya. Enggak, kita main game aja deh, main game. Biar 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 agak rileks gitu loh. Kayak nggak tegang-tegang banget gitu kan. Ini kayak muka kamu puyang tegang. Kita main games. Gamesnya, eh gamesnya apa ya? Ntar dulu, ini sedang mikir gamesnya. Pelan-pelan Bu Supir. Kuis Kahoot Kak, aduh enggak deh, enggak mau deh, ini aja, mau ini enggak. Aduh, ih kalau kuis malah tambah pusing enggak sih? Kalian memang mau kuis? Sumpah, malah kuis tambah pusing. Kalian kan kemarin aja kuis mikir tuh. Kak, sumpah, soalnya menjebak gitu. Ini mah jangan mikir lagi, kan udah mikir ya, udah capek gitu kan. Ini aja kuisnya. Kita main-main. Tebak gambar, tahu nggak kuis tebak gambar? Tahu nggak kuis tebak gambar? Diam aja nih. Ayo open mic dong. Aku tuh berasa ya di sini tuh ngomong sendiri tahu kayak nggak ada yang nanggepin gitu loh. Ih nggak bisa, nggak ada yang nanggepin tapi di chat gitu loh. Ngerti nggak sih kayak online kayak kayak bener-bener aku nggak nanggep. Coba deh on mic deh. Satu orang kayak iya kak gitu loh. Biar ada suara-suaranya. Kayaknya aku kayak berasa ngomong-ngomong sendiri. Coba. Kayak nge-live di TikTok. Iya bener kayak live TikTok. Iya bu silakan bareng streaming kayak tahu kan live TikTok tuh kayak iya bu, ini apa sih namanya? Ya, iya ini nih, ini bagus. Ya Allah. Nah iya dari tadi kayak live streaming 2 jam kan. Amanah live live TikTok tuh 2 jam guys, bener. Iya ini lagi bareng yuk promonya kakak. Ya kakak gitu-gitu. Sampai hafal aku. Iya kakak, ayo kak buruan kak check out. Ayo ada diskon 15.000. Udah cocok udah. Jadi host live streaming ini. Aduh. Tinggal tap-tap layarnya, Kak. Iya ya, kayak khotbah Jumat, Masya Allah. Kalau khotbah mah cowok udah. Iya nggak sih? Hmm, sepakat, cocok. Tahukah tebak di gambar? Oke, kita tebak gambar ya. Yuk kita tebak gambar yuk. Nih udah disiapin nih tebak gambarnya. Kalian tinggal nebak. Nanti tapi nanti on mic ya. Kalau kalau bisa nebak on mic ya. Berantemnya apa dah? Berantemnya apa? Nah ini nih. Mohon maaf ya, Ferry rajin ibadah nih dari kemarin nih. Rajin mulu nih. Rajin on mic. Sangat rajin gitu. Tuh, Ngelek, bu, ngelek. oke. Bukan cuman otak yang ngelek. Apa yang nge-lag? Oh, bukan cuman jaringan yang ngelek, tapi otak saya juga ngelek, bu. Madura.
Iya, iya. Semua. Nge-lag. Aduh, ya Allah. Lah, udah nggak apa-apa kan namanya belajar. Kan tadi udah bilang, oh itu Madura ya? Ih, Madura itu aku suka bebek, Balane Sinjak. Fuad. Oh, kapan-kapan main ke sini, Bu. Aduh, jauh banget ini aku. Ntar saya Menyeberang jemput. pulau, Ntar menyebar saya pulau jemput. dulu nih. Pulau Jawa sama Sumatera nih, tolong. Oh, oh gitu, Bu. Serbuk, Bu. Aku mute Aslinya dulu ya. Sumatera, Bu. Aku mute dulu ya, guys. Ntar lu, Ferry, mana rajin ibadah? Udah ibadah aja dulu lah. Nih, Iya, berisik. iya. Diem dah, diem. Mau kuis ini. Mau daftar. Ah, Aduh, ini ketawa lagi. Aduh, oke. Kita tebak gambar dulu, guys. Mana tadi ya? Di mana ya? Ntar lu, oke. Ini udah mulai nih. Ayo. Yuk, ada waktu sekitar 5 menitan lah ya sebelum kita nanti masuk breakout room. Nanti ini nebaknya kalian ya boleh lah ya kalau di chat. Cepet-cepetan ya. Ini cepet-cepetan. Kalau yang tahu langsung tebak. Tapi bisa di chat. Tapi on mic. Maksudnya gini, on mic ngomong. Jangan kayak hanya di chat doang. Takutnya akan aku skip ya siapa yang duluan. Jadi boleh nanti kalau udah tahu langsung on mic aja jawabannya. Oke, kita mulai ya, gengs. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ya. Kelihatan. Yuk, satu, dua. Ya, kejeung sama aku teh. Ayam, ayam, ayam. Mulai ya. Satu, dua, tiga. Tuh kan ayam. Zebra, Bebek. Zebra, zebra, zebra. Hewan. Kambing. Hewan. Kambing. Hewan ini. Kuda zebra. Penguin, penguin. kuda, kuda, kuda. Kerun. Bebek ini bebek. Ini kata Ayam. Kita. Sumatera. Madura. Cacing, cacing, cacing. Ayam. Kodok ini kodok, kodok. Dinosaurus. Tablos, tab. Dinosaurus nih, dinosaurus. Ya. Kembali lagi ke Cina, teman-teman. Ayo Itu guys, belum ditap-tap layarnya guys. Ayo guys, Zebra. silakan ditap-tap layarnya guys. Gajah ini boleh bisa gajah nih. Lalu salah semua kalian. Kalian salah semua kalian. Ini kodok, Bu, kodok ini. Hewan nggak? Masa lu nggak tahu ini coba. Ayam ini, ayam, ayam ini. Kambing. Ayam. Oh, Tidak siapa. Hewan apa itu? Efek pelatihan Logis Photoshop sama aja yang itu. Efek pelatihan kalian Photoshop. salah semua. Masa gorila? Oh, kamu. Lagi, Bu, lagi, Bu, lagi, Bu. Lagi, Bu. Ayo lagi. Serem Matsum. Satu, dua, tiga. Yuk, Ah, apa yuk? jerapah, jerapah. Katak, katak. Ular, ular itu, ular, ular. Ular. Platipus. Enggak sih. Kucing. Dabah. Badannya ayam kayaknya ini mah. Bukan ini, pate ini, pate, pate. Kewan Bang, opo iya, mas, masih Ini yang murai batu ini. Bangkong, bangkong. Buat. Pate, re. Parah banget Asep. murai batu. Dijadiin binatang. Ih, di sini ada yang namanya Asep. Ferry, Gak? Parah Ferry. banget ya, Asep. Oi. Bang Asep. Ah, Sah Asep, oi. Dua, tiga. Salah semua. Ini aduh. tuh apa coba namanya? Coba tebak. Oi, apa, Boy? Bunglon itu. Salah Bunglon. semua. Bunglon. Katak Ayo bunglon. bermoncong. Gimana sih kalian? Ini tuh Betul saya kak, Bermoncong. bunglon. Lima, Bos. Betul kak, saya bunglon. Bunglon karena lagi ya. Lagi ya. Oi, apa, Boy? Set. Ini apa? Ferry, Strawberry, Cuk. Ferry itu Ferry. Kuda putih. Bukan, Cuk. Bukan. angsa. Kuda gue. Kuda. Wes positif. Ferry, Ferry. Positif. Kambing. Kuda. Ayam. Kuda. Pate, Bu, pate, Bu, pate, Bu. Mas Anis, Kuda, Mas kuda. Anis. Onta. Pate ini, Bu. Mas Monyet. Anis, Mas Anis. Udah, bener udah keren. Bu. Ibu request, Bu. Berarti ini Nuriski, poin pertama Nuriski.
Selamat Nuriski. Request. Nuriski Adi Request Putri. ya. Aduh, Ngeden apa? Lanjut. Saya, Bu, poin pertama. Angsa. Gajah, gajah. Rizky Bu. Nih, Platipus. Siapa? Mas Anis. Mas Anis. Oke, gas. Parah banget. Ini aku nggak ikut-ikutan. Aku nggak ikut-ikutan. Jerapah. Jerapah. Sorry ya. Gajah. Kucing. Jerapah. Bebek ini, Lanjut, Bu. lanjut. Bebek. Bu Mega. Tuh, Hiu. Tadi ada yang jawab Hiu tahu. Sumpah tadi ada yang jawab Hiu. Mana nih siapa nih orangnya? Yuhina Zulfa. Ikan hiu. Mana ada yang hidup di darat? Hyuga gitu, Hyuga. Ini tanda-tanda akhir zaman. Udah ya. Udah guys, Astagfirullahaladzim. udah selesai dan udah gamenya itu. Udah jangan pusing-pusing ya. Maksudnya tadi kan kita udah Lagi bu, buat restart otak Bu lagi Bu. Lagi ya Bu. udah. Ini udah jam 9. Udah. Libur Lagi kita, Bu, gak apa-apa Bu. Libur kita. Ayo Bu, terus Bu. Terus lagi Bu. Kak Iwana nggak apa-apa kok, aman. Info absen. Kak Iwana, info absen gimana Kak? Oh itu tuh. Di chat Zoom guys. Oke. Ini ada 28 ya Kak Iwana kelompok ya, benar? Kemungkinan lebih sih Kak. Kemarin kan yang 24-nya ke skip tuh. Oh iya, berarti aku buatnya 30 make sense ya Kak? 30 ya. Iya. Aku buat breakout room 30 orang guys, BTW. Nanti kalian masuk ke dalam nomornya. Maksudnya nomornya yang sesuai. Jadi kelompok 1 masuk ke room 1, kelompok 2 masuk ke room 2, kelompok 3 masuk ke room 3 gitu ya. Oke. Sip, aku Bu, buat lagi Bu, request Bu. 1. Lanjut ya. Iya Bu. Silakan teman kelompoknya berdiskusi untuk pengerjaan sesi kedua, tugas sesi kedua dan pengerjaan tugas sesi ketiga. Oke? Oke Bu. Sip. Aku open. Silakan guys masuk ke roomnya masing-masing untuk berdiskusi terkait tugas kelompoknya. Kabar gembira untuk sahabat JFW. Alhamdulillah bisa progres satu persatu. Oh, kok gitu ya? Kelompok 3, kelompok 5 nggak ada orangnya Pak. Kelompok 8. Kelompok 3 bentar Kak. Ada bisa kan ya masuk breakout roomnya? Masuk ke grupnya itu kayak gimana sih Kak? Ini bakal keluar nanti. Terus kalian tinggal join aja di kelompok masing-masing. Ini kelas berulang. Ini asal nama eta. Nah, step plus. Ini kami gimana di? Step plus mah hacker tembakan step plus mah. Oh, eta bro. Oh, di mana boga? Cina kan Mang Rudi. Di mana? Tanya kalau benar, naon. Tulis di buku. Yang kemarin nggak masuk di 28 kelompok bisa masuk ke room 2930 ya. Nggak apa-apa. Kak, ini saya kelompok 3 tapi belum masuk. Belum masuk apa? Ini udah ada nih. Laksamana Nala 1 orang, kelompok 3. Yang lain belum nih.
Ayo guys. Masih ada 33 orang nih. Ini lagi tidur apa? Nggak tahu caranya breakout.